Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update kondisi market cryptocurrency yang dimana saat ini sedang terjadi crash the market. Setelah penangkapan Purple Drop di Bandara Prancis Le Bourgade, kali ini ada salah satu bad issue bahwa salah satu bursa terbesar dunia telah diselidiki karena menyita dana cryptocurrency Palestine. Dan apakah mungkin itu merupakan sebuah faktor ataupun penyebab utama sehingga menyebabkan terjadinya crash the market? Namun dalam fokus pembahasan kita kali ini, yang dimana saat ini gua akan membahas Pepcoin. Jadi mari kita lupakan sejenak tentang Doge dan gua akan kembali ke dalam salah satu meme coin bertema kata hijau, yaitu Pepcoin. Yang dimana dalam pembahasan kali ini, gua akan membahas dengan beberapa poin penting, terutama dalam perkembangan Pepcoin. Pertama kita akan bahas bahwa ada lebih dari 240 billion token PEP atau setara dengan 2 juta US dollar telah terjadi likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kemudian kita pun akan membahas secara technical analysis kira-kira kapan waktu yang sangat tepat ataupun ideal untuk melakukan buyback ataupun akumulasi dari Pepcoin. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency yang dimana saat ini kondisi market cryptocurrency sedang terjadi koreksi. Sekalipun Bitcoin dominan, saat ini sedang terjadi penurunan sekitar 0,55% dan berada di angka 55,60%. Kemudian melihat dalam angka Fear and Greed Index saat ini berada di angka 30. Yang dimana ini menandakan bahwa para pelaku pasar ataupun investor masih agak sedikit khawatir untuk melakukan pembelian ataupun masuk ke dalam instrumen dalam sektor industri cryptocurrency. Namun melihat dalam sektor saham ataupun S&P 500 saat ini lebih cenderung positif yang sedang mengalami kenaikan sekitar 0,22%. And so, melihat dalam pergerakan harga Bitcoin, saat ini sedang terjadi penurunan lebih dari 3%, at least 4%. Dan bahkan tadi pagi, harga Bitcoin mengalami penurunan di bawah harga 60 ribuan US dollar. Begitu juga dengan Ethereum yang saat ini telah terjadi penurunan lebih dari 4%, bahkan hampir 5%, dan Ethereum sedang diperdagangkan di kisaran harga 2.500-an US dollar. Kemudian ada BNB di atas 1%, Solana di atas 5%, dan juga beberapa altcoin yang hampir secara keseluruhan sedang terjadi koreksi. Oke, pertama kita akan bahas salah satu bad issue yang telah menyebar luas di berbagai media. Namun gua belum mengetahui secara pasti apakah ini merupakan salah satu faktor ataupun penyebab utama sehingga telah terjadi crash the market. Dan sumber tersebut gua dapatkan dari salah satu akun Twitter yang bernama Reusep. Mungkin di sini kalian belum mengetahui kira-kira siapa itu Reusep. Jadi Reusep merupakan salah satu pendiri platform cryptocurrency peer-to-peer PayPal dan sekaligus menjabat sebagai CEO di dalam platform peer-to-peer Nunes. Yang dimana telah disampaikan oleh Reusep melalui pegangan Twitter resminya dengan beberapa poin, tetapi di sini gua akan menjelaskan secara singkat dan juga lebih spesifik dalam poin-poin penting berikut. Dalam sebuah laporan tersebut ataupun cuitan tersebut bahwa Binance telah menyita dana dari warga Palestina pada pasukan pertahanan Israel ataupun IDF, dan bursa mata uang cryptocurrency global utama telah menyita mata uang kripto dari Palestina atas permintaan Israel. Dan dengan Binance telah menyita semua dana dari semua warga Palestina sesuai permintaan IDF, mereka menolak mengembalikan dana tersebut dan semua banding ditolak. Dan bahkan Reusep juga telah mengutip beberapa sumber termasuk surat dari otoritas Israel yang telah disahkan oleh Binance. Sehingga Reusep memberikan sebuah asumsi bahwa tindakan tersebut mempengaruhi semua warga Palestina. Dan juga memperkirakan bahwa negara lain seperti Lebanon dan juga Suriah kemungkinan akan menjadi sasaran berikutnya. Kemudian Reusep bukan hanya sekedar memberikan tanggapan dalam bentuk cuitan ataupun tertulis, tetapi Reusep juga telah melampirkan salah satu surat yang telah ditandatangani oleh bursa Binance pada tahun 2023 yang dimana surat ataupun file tersebut telah ditulis dalam bahasa Ibrani. Yang dimana isi dalam sebuah file ataupun surat tersebut bahwa Binance merujuk pada surat yang ditandatangani pada bulan November tahun 2023 oleh Biro Nasional Israel untuk pendanaan terorisme. Dan Paul Landes sebagai tanggapan terhadap pengguna Palestina yang memohon untuk mengembalikan dana yang telah diblokir oleh bursa Binance. Dan surat tersebut menyebutkan bahwa Undang-Undang Anti-Terorisme mengizinkan Menteri Pertahanan untuk mengeluarkan penyitaan sementara atas properti organisasi teroris yang dinyatakan, termasuk dana mata uang kripto dalam surat tersebut. Dan menurut Undang-Undang Anti-Terorisme, mata uang cryptocurrency yang telah ditransfer oleh organisasi teroris yang dinyatakan merupakan milik organisasi teroris yang dinyatakan dan juga dompet mata uang kripto yang telah ditransfer.
Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah dalam sebuah file ataupun surat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari negara Israel yang telah diserahkan kepada bursa Binance. Kemudian setelah terjadinya bad issue yang menyebar luas di berbagai media, salah satu CEO dari bursa Binance yang bernama Richard Teng memberikan klarifikasi ataupun penjelasan, yang dimana telah disampaikan melalui pegangan Twitter resminya Richard Teng. FUD, hanya sejumlah kecil akun pengguna yang terhubung dengan dana terlarang dan yang diblokir dari bertransaksi. Ada beberapa pernyataan yang salah tentang hal ini. Dan sebagai bursa kripto global, kami mematuhi undang-undang anti pencucian uang ataupun AML yang diterima secara internasional. Dan sama seperti lembaga keuangan lainnya, kami akan terus mengedukasi pengguna tentang cara bertransaksi dengan aman dan terjamin di dalam platform Binance. Nah, jadi secara kesimpulannya, tidak semua user ataupun pengguna Binance yang berkebangsaan Palestina yang akunnya telah dibekukan. Tetapi hanya ada beberapa user ataupun pengguna saja, dan itu merupakan sebagian kecil yang telah dibekukan oleh bursa Binance karena mengindikasikan adanya transaksi terlarang. Dan bahkan Richard Teng telah mengatakan ada beberapa pernyataan yang salah tentang dokumen ataupun hal-hal yang telah menyebar luas di berbagai media. Sekalipun demikian, Richard Teng telah memberikan klarifikasi ataupun penjelasan tentang isu-isu negatif yang telah menyebar luas. Namun hal itu tidak mampu untuk menahan likuidasi sehingga menyebabkan crash the market. Kemudian berbicara tentang token PEP, dengan terjadinya crash the market hari ini, ternyata ada lebih dari 2 juta US dollar yang telah terjadi likuidasi. Dan itu hanya memakan waktu 24 jam terakhir. Dengan secara total keseluruhan dari likuidasi tersebut mencapai 38,56 jutaan US dollar. Dan ini merupakan total skala global, baik untuk Bitcoin, Ethereum, BNB, dan juga beberapa altcoin lainnya. Dan dengan terjadinya likuidasi dari salah satu meme coin bertema kata hijau ataupun Pepcoin, 247 bilionan PEP in 24 hours when reborn. Jadi salah satu media U-Today telah memberitakan bahwa ada sekitar 247 billion token PEP dalam 24 jam terakhir telah terjadi likuidasi. Dan dia pun telah menyatakan when reborn, artinya kira-kira kapan Pepcoin akan bangkit. Kemudian dalam skenario likuidasi dari token PEP yang mencapai sekitar 247 miliar yang telah dilikuidasi, data on-chain menunjukkan bahwa Pepcoin telah mencatat likuidasi 2,33 juta US dollar dalam 24 jam terakhir, dan angka ini menunjukkan bahwa para pedagang ataupun para pelaku pasar, terutama yang melakukan open posisi long, telah mencatat likuidasi sekitar 1,32 jutaan US dollar. Dengan para pedagang yang melakukan open posisi short menderita sekitar 1,01 jutaan US dollar. Dan bahkan dengan total likuidasi yang mencapai 247 miliar Pepcoin, tentu saja itu menandakan bahwa likuidasi tersebut melampaui di atas likuidasi Shiba Inu, Dogecoin, Dogecoin, dan juga beberapa meme coin lainnya. Kemudian berbicara tentang kapan rebound ataupun bangkit untuk Pepcoin, jadi salah satu dinamika pertumbuhan Pepcoin sangat menarik. Sementara token diperdagangkan relatif datar saat ini, sekalipun telah naik lebih dari 26% dalam seminggu terakhir. Tetapi Pepcoin mengalami penurunan 23,33% dalam 1 bulan terakhir. Berikutnya kita akan bahas secara technical analysis yang dimana harga dari token PEP saat ini mengalami penurunan sekitar 3,78%. Dan harga per satu keping token PEP berada di kisaran 0,50 di belakang 8,022 US dollar. Dan skenario yang telah gua buat dalam beberapa bulan terakhir, ini merupakan skenario yang tidak dirubah sama sekali. Jadi skenarionya masih tetap sama, apapun yang akan gua lakukan. Dan sekalipun Pepcoin mengalami penurunan, gua masih akan tetap tambah muatan ataupun melakukan akumulasi. Karena gue memiliki conviction dari token PEP pada saat bull market akan datang, Pepcoin mungkin salah satu meme coin yang akan mendapatkan dampak sangat positif ataupun money flow dengan skala besar. Ketika gue perhatikan dari pergerakan harga Pepcoin baru-baru ini ada sedikit kesamaan dengan harga Pepcoin. Sepanjang bulan Maret sebelum pada akhirnya Pepcoin terjadi penurunan dan rebound bahkan mencapai new all-time high. Namun perbedaannya, sepanjang bulan Maret, sebelum terjadi konsolidasi ataupun sideways, Pepcoin membentuk pola bull flag yang dimana saat ini ada sedikit perbedaan karena Pepcoin sedang membentuk pola bear flag. Namun saat ini Pepcoin sedang berada di area yang sangat krusial karena harga sekarang merupakan suatu harga resisten sebelumnya yang sangat kuat.
Karena di sini Pepcoin berkali-kali tidak mampu menembus di area yang garis berwarna ungu. Ketika Pepcoin tidak mampu menembus di garis warna ungu, pada akhirnya Pepcoin kembali terjadi koreksi. Dan mungkin ini pun akan terjadi kembali dengan harga Pepcoin ketika Pepcoin tidak mampu breakout ataupun reversal dari area krusial tersebut. Ada suatu kemungkinan bahwa Pepcoin akan kembali terjadi koreksi ataupun mengalami penurunan yang jauh lebih dalam. Dan mungkin pertanyaannya, kira-kira di area mana yang sangat ideal ataupun sangat tepat apabila kita ingin melakukan pembelian ataupun akumulasi dari Pepcoin? Namun sebelumnya gua mau disclaimer bahwa ini hanya sebuah edukasi, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Dan salah satu target yang sangat tepat ataupun ideal untuk melakukan entry dari Pepcoin, kalian bisa melakukan pembelian di kepala 54, 55, sampai 5. Tetapi skenario yang gua buat ini bisa saja salah dan tidak akurat. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak harga masa depan. Jadi ada baiknya kalian melakukan research secara mandiri. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean tentang perkembangan Pepcoin. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.